ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang khutbah salatil Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat ini kita bertemu menunaikan ibadah salat Jumat, di mana antara Jumat dengan Jumat berikutnya ialah mukaffiratun, yakni penggugur dosa kita. Ya, bagi orang yang dari rumah ia mandi kemudian berangkat dengan tenang, ya, dan duduk menanti khutbah, maka diampuni dosa-dosanya Jumat yang lalu. Maka pada Jumatan ini hendaknya kita memperbarui niat kita, memperbagus iman kita, dan menjauhi segala al-kabair wa saghair, menjauhi segala bentuk dosa besar maupun dosa kecil. Kita minta taufik kepada Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para sahabatnya, dan umat beliau yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan saya wasiatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita dari nikmat-nikmat yang saya sebutkan tadi yang tidak bisa kita hitung. Kita lakukan apa saja yang menjadi perintah dan kita jauhi apa saja yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, sidang khutbah salatul Jumat rahimani wa rahimakumullah taala. Perintah yang paling wajib ialah tauhid. Keharaman yang paling haram ialah syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah saja, jangan melakukan kesyirikan. Ini hukum asalnya. Kemudian para ulama merinci, meskipun banyak suara-suara yang kurang baik, maka kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Misal ucapan manusia, kenapa para ulama membagi tauhid ini menjadi 3? Saya ambil ke kasus lain. Mengapa dokter itu kok dibagi spesialis-spesialis? Pak, kok tidak cuma satu gitu? Penting kan nambani wong loro sehat. Intinya itu. Kenapa dibagi-bagi? Ada dokter penyakit dalam, ada jantung, ada dokter bedah. Untuk mempermudah. Ketika seseorang penyakitnya hubungannya dengan virus atau infeksi, maka kasih antibiotik, insya Allah menyembuhkan. Kalau sakitnya patah tulang,
pedot, pecah balungnya, maka dioperasi. Jangan dibalik. Pedot sikile kayak antibiotik, itu kok dino kiamat mboten mari-mari. Ya. Atau orang cuma demam 3 hari dioperasi, malah tambah sakit. Untuk mempermudah. Seperti itulah pembagian kenapa dibagi tauhid menjadi 3. Ya. Biar mudah. Tauhid yang pertama ialah tauhid rububiyah. Cara Jawane gampile, tauhid yang berhubungan dengan kekuasaan Allah. Arab ringkasnya ifradullahi bil af'alillah. Bil af'alillah. Mentauhidkan Allah pada hal-hal perbuatan-perbuatan Allah yang itu khusus hanya Allah yang mampu. Misal Allah menghidupkan, mematikan, membangkitkan, mengatur alam semesta, memberi rizki, mengatur jodoh, mengatur takdir. Ini artinya seseorang meyakini Allah itu ada dan mampu memiliki kekuasaan, memiliki kudrah yang tidak sama dengan apapun. Ya. Ini untuk mempermudah kita membungkam mulut-mulut orang ateis, mulut-mulut orang-orang yang tidak percaya dengan agama. Tauhid yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Tauhid yang berkaitan dengan kewajiban seorang hamba kepada Rabb, kepada Tuhan. Ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Ibadah boleh diberikan kepada selain Allah? Jawabannya tidak. Ketika ibadah itu diberikan kepada selain Allah, meskipun juga masih menyembah Allah, namanya orangnya musyrik. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya solatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Kenapa ini disebut? Untuk membungkam orang-orang yang mempercayai adanya Allah tapi melakukan kesyirikan. Perhatikan, orang yang cuma percaya dengan tauhid rububiyah tapi tidak mengimani tauhid uluhiyah belum disebut muslim. Mohon maaf. Oh, Pak Ustadz mengkafirkan. Jawabannya iya. Kita mengkafirkan yang Allah kafirkan dan kita tidak mengkafirkan yang Allah tidak mengkafirkan. Pokoknya manut kersane sing gawe urip. Turene ngoten. Gitu. Tiang urip niku kudu manut kersane sing gawe urip. Orang-orang musyrikin Quraisy, mereka yakin Allah itu pencipta. Tidak sama dengan orang ateis. Tidak sama dengan orang-orang Yunani yang mereka menyembah, orang Romawi menyembah apa? Dewa-dewa. Paganisme. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah." Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar bertanya kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Abu Lahab CS. Wahai Muhammad, seandainya engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Tapi demikian Nabi tetap diperintahkan untuk berjihad memerangi mereka.
hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sampai mereka mau syahadat. Apakah mereka mau syahadat? Tidak mau. Ketika mereka diperintahkan agar menyembah Allah saja, apa jawab mereka? Aja'ala al-alihata ilahan wahida. Weh Muhammad, kowe iki apa ya arep ndadekne Tuhan itu cuma satu. Inna hadza la syai'un ujab. Ini perkara yang mengherankan. Wong masih banyak loh sesembahan-sesembahan yang bisa menjadikan apa? Perantara. Bahkan Allah mencacati, mencela orang-orang yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah. Ketika itu disembah, diibadahi, dimintai syafaat dari makhluk-makhluk yang tidak diizinkan untuk memberikan syafaat. Contoh orang-orang yang sudah mati. Contoh benda-benda mati tidak boleh dijadikan dimintai syafaat. Kalau kita minta syafaat kepada orang yang masih hidup, hadir, qadir, ada di hadapan Anda, mampu memberikan pertolongan syafaat, maka dibolehkan. Para ulama jadi tidak menolak secara total. Allah mengkafirkan mereka. Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna indallahi zulfa. Dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah itu sebagai aulia, penolong, dimintai syafaat, dimintai donga. Mbah sediluk mengkas kula ajeng gadah damel, niki pun kula bolehne pitik, manggampelaken. Mbah niki kula sakit pun puluhan tahun mboten mantun. Mang suwun keteng Gusti Allah ben mantun kepada kuburan. Kata Allah, orang-orang yang menjadikan hal-hal seperti ini, jawabannya apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna indallahi zulfa. Kami ini tidak menjadikan mereka sesembahan. Kami ini tidak menyembah mereka kecuali hanya sekedar supaya mendekatkan diri kami dengan Allah, dengan sedekat-sedekatnya, dengan sedekat-dekatnya. Adapun dalil-dalil syafaat yang kita tetapkan, misal orang ya syafaat minta tolong atau mungkin menjadikan wasilah, kata lainnya dengan doa amal soleh, boleh ya. Kalau minta didoakan orang soleh, misal kisahnya orang Badui datang sholat Jumat minta didongakne Nabi ben udan. Nabi masih hidup. Pas ketika Nabi sudah dikubur, yang sekarang di dalam kompleks Masjid Nabawi, tidak boleh. Jenengan donga teng niku langsung digeret Pak polisi. Kisah dengan doa orang, dengan amalan soleh, misal 3 orang yang ngiyup nang jero gua, tiba-tiba ada batu besar nutupi gua, tidak bisa keluar. Kemudian masing-masing 1 orang dari 3 ini berdoa dengan amal soleh, dengan izin Allah batunya itu geser, dibolehkan. Atau minta syafaat atau wasilah, berdoa dengan Asmaul Husna, ini juga boleh. Adapun dengan benda mati, adapun dengan orang yang sudah mati, maka ini tidak boleh. Kemudian yang terakhir ialah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ialah mengesahkan Allah pada hal-hal yang berkaitan dengan nama-nama Allah yang husna, asmaul husna, dan sifat-sifat Allah yang mulia. Apa maknanya yang sempurna?
Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Ya. Allah itu sudah ada sejak dulu dan Allah itu tidak akan pernah mati. Tidak tidur, tidak ngantuk. Disebutkan banyak ayat. Kita mengimani apa yang ada dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis yang sahih. Ya. Tanpa menolaknya, tanpa mentakwilnya, tanpa mempermisalkan dengan makhluk, juga tanpa menolaknya. Ini membungkam orang-orang Mu'tazilah, membungkam orang-orang Jahmiyah. Orang Jahmiyah nggak mau Al-Quran itu disebut kalamullah karena Allah tidak bisa bicara, kata mereka. Nggak boleh. Jadi Al-Quran itu makhluk, kata orang Jahmiyah. Inilah yang menjadikan Imam Ahmad bertahun-tahun di penjara. Karena Imam Ahmad teguh dengan pendiriannya, keimanannya. Ini membungkam orang-orang yang sebagian menetapkan sifat Allah itu cuma 20, misal orang-orang Asy'ariyah. Adapun Ahlu Sunnah wal Jamaah, mereka mengimani seluruh nama-nama sifat Allah yang Allah kabarkan. Aku lupa lihat wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Macam-macam bentuk penyelewengan masalah akidah banyak. Baik yang kita tahu ilmunya, tapi kita sulit menghindarinya karena lemahnya iman, besarnya syahwat. Yang kedua, banyak penyelewengan masalah akidah, kita tidak mampu menghindar karena apa? Kita jahil. Karena banyak syubhat. Banyak ulama yang diulamakan, orang-orang yang diulamakan, yang mereka bahkan melakukannya. Oh, kayu nyembah kuburan, gak popo, tawasulan. Maka ini yang menjadikan orang awam itu gak tahu yang benar yang salah mana. Kemudian termakan dengan fitnah. Sing ngono kae jenenge takfiri Wahabi. Nasallahu salaman wal afiyah. Sebentar lagi datang insyaallah bulan Ramadan ya. Kita semoga berdoa semua diberikan nikmat oleh Allah, ya, ditakdirkan oleh Allah bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Para ulama dahulu sejak bulan Rajab itu sudah mulai ancang-ancang. Ya. Istilahnya numpak sepeda motor masuk gigi 1. Jadi setarnya enggak Ramadan. Rajab niku sudah gigi 1. Bulan Sya'ban ini ya. Bulan Sya'ban ini dan hampir separuh Sya'ban. Istilah orang numpak sepeda motor, mereka masuk gigi 2, masuk gigi 3. Makanya mereka memperbanyak baca Quran, memperbanyak puasa sunnah. Ketika masuk bulan Ramadan maka masuk gigi 4. Ya, masuk gigi 4. Nek mobil yo 5. Artinya apa? Dari awal Ramadan dia siap. Sehingga Pak tidak kaget, tidak kaget, ya. Ngerti Ramadan kaget, pelongo, wis Ramadan. Ya. Maka kita siapkan dari sekarang. Sing lagi tangi, maksudnya lagi sadar, ya ini kesempatan kita. Diperbanyak baca Quran, diperbanyak salat malam, diperbanyak kalau bisa puasa sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma barik fi sya'banina hadza. Allahumma balikna ila Ramadan. Allahumma aslih lana wulata umurina wansurna ikhwana fi Falastin wa damir a'da'atin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.